Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 4701 kompetisi ditangguhkan. Nilai orang-orang Tuntian sangat luar biasa. Liu Chongen memikirkan dengan saksama usulan tetua itu. Setelah sekian lama, dia mengangguk dan berkata, itu masuk akal. Jika ada kebangsaan Tuntian sebagai kartu truf, mungkin itu akan lebih bermanfaat bagi sekte bulan jahat kita. Kemudian Liu Chongen terus berpikir sekarang Dewa Bulan akan segera pulih, jika Anda mengalahkan klan Tuntian lainnya, maka sekte bulan jahat akan mengantar ke puncak keduanya setelah berdirinya klan, dan kemungkinan besar akan memenuhi syarat untuk membiarkan sekte bulan jahat bersaing di wilayah timur dunia iblis. Jika kita dapat menjadikan sekte bulan jahat sebagai sekte paling makmur kelima di wilayah timur dunia jahat, maka nama Liu Chongen akan diwariskan selamanya oleh generasi-generasi berikutnya dari sekte bulan jahat dan wilayah timur dunia jahat. Bahkan kultivasinya dapat melangkah lebih jauh dan menginjakkan kaki di puncak seni bela diri yang lebih tinggi. Mata Liu Chongen berangsur-angsur menunjukkan api, tampaknya dia telah melihat momen ketika Kaisar Sekte Bulan Jahat datang ke dunia. Serahkan saja pada tetua. Liu Chongen segera setuju, namun, kita tidak boleh terburu-buru untuk mengalahkan King Luo. Kita masih perlu mencari tahu seberapa dalam belenggu antara King Luo dan Sekte Iblis Abadi, sehingga kita dapat mengalahkan King Luo dan bekerja untuk Sekte Bulan Jahat. Tetua itu mengangguk dan berjanji, saya mengerti. Liu Chongen mengangguk dan berkata, selain itu, keluarga tetua Li di Yunling juga sedang membuat pengaturan. Apakah ada kemajuan sekarang? Tetua itu berkata, semua prajurit yang telah diatur oleh Sekte Bulan Jahat untuk memasuki Yunling telah berhasil memasuki wilayah Yunling dan dekat dengan keluarga Li. Liu Chongen berkata, meskipun gerakan Sekte Bulan Jahat begitu besar, mereka mencoba menyembunyikan mata dan telinga orang-orang, tetapi tidak ada tembok yang tidak dapat ditembus di dunia ini. Keluarga Li di Yunling harus tahu bahwa itu adalah Sekte Bulan Jahat. Apa tindakan pencegahan mereka? Tetua itu berkata, seperti dugaan ketua sekte, keluarga Li di Yunling pasti telah menemukan jejak anggota kuat dari Sekte Bulan Jahat, tetapi mereka tidak memiliki pertahanan apapun, seolah-olah mereka sedang menunggu Sekte Bulan Jahat kita datang kepada kita. Kesombongan Liu Chongen mencibir dan mencibir, tinggal di tanah paling subur di Xiyue Qianzu, keluarga Li di Yunling telah mengembangkan kebajikan yang angkuh. Mereka benar-benar berpikir bahwa dengan pengalaman mereka selama puluhan ribu tahun, dapatkah mereka bersaing dengan Sekte Bulan Jahat kita? Tetua itu berkata, semakin sombong mereka, semakin baik bagi kita. Liu Chongen bertanya, kalau begitu, kapan tetua memutuskan untuk memulai? Setelah 7 hari, saat bulan purnama. Tetua itu berkata sambil tersenyum, semua aspek lainnya telah diatur dengan baik. Hanya 7 hari kemudian, akan terjadi kekacauan di dalam keluarga Li di Yunling. Pada saat itu, kami akan menekan keluarga Li di Yunling atas nama meredakan kekacauan. Bagus. Liu Chongen mengangguk dan berkata, pengaturan tetua itu ada di dalam hatiku. Jika tidak ada yang lain, mundurlah dulu. Mereka membungkuk dan berbalik. Luo Wuling berkata saat itu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Liu Chongen bertanya, ada apa? Dengan kata lain, katanya. Luo Wuling mengerutkan kening dan berkata, sekarang Sekte Iblis Abadi telah dibantai oleh Li Baiyue. Seni bela diri tingkat Daozun dan Daoxian telah menderita kerugian besar. Semua seni bela diri tingkat Daoshen telah terluka parah, tetapi besok akan menjadi kompetisi seni bela diri kelima antara Sekte Iblis Abadi dan Villa Feng Shui. Saya khawatir Sekte Iblis Abadi tidak mampu mengatasi musuh. Selain itu, setelah Liu Fuyun dan King Luo bertengkar dengan keluarga Li di Yunling, semua murid keluarga Li di Yunling terluka parah karena kekuatan menelan. Saya khawatir akan sulit untuk melanjutkan kompetisi di masa mendatang. Jika kita menunggu mereka sembuh, saya khawatir tanggal kontes seni bela diri Pesta Bulan Jahat akan tertunda setidaknya selama 1 bulan. Liu Chongen mengerutkan kening dan menopang dahinya, dengan wajah khawatir, Pesta Bulan Jahat tahun ini, bagaimana bisa begitu tidak damai? Pertama, Li Songyun terbunuh, lalu murid-murid Sekte Iblis Abadi dibantai, dan keluarga Li di Yunling terlibat. Dewa Bulan pulih, dan Sekte Bulan Jahat ingin menyerang keluarga Li di Yunling. Rangkaian kejadian ini, semuanya menumpuk menjadi berkas ini. Klan Iblis Abadi tidak dapat lagi melanjutkan kompetisi seni bela diri. Saya khawatir keluarga Li di Yunling juga sama. Apakah Anda punya ide bagus? Liu Chongen menatap tetua dan Fei Lingxi. Fei Lingxi tersenyum dan mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan itu. Tetua itu mengerutkan kening dan berpikir sebentar. Dia melengkungkan tangannya dan berkata, kalau begitu, mengapa kita tidak menunda kontes seni bela diri Pesta Bulan Jahat untuk sementara waktu, dan kemudian memulai lagi setelah kita membersihkan keluarga Li di Yunling?
Liu Chongen mengangguk dan berkata, Sekte Bulan Jahat benar-benar terganggu dan tidak berdaya. Lebih baik menunda perjamuan itu. Tetua Luo Wuling, terserah padamu untuk memberitahu klan yang datang ke perjamuan bulan jahat bahwa kompetisi seni bela diri akan ditangguhkan. Setelah 1 bulan, kompetisi seni bela diri akan terus berlanjut. Luo Wuling mengangguk dan berjanji. Keesokan paginya, Luo Wuling menulis surat wasiatnya atas nama Sekte Bulan Jahat dan mengirimkannya ke rumah-rumah besar berbagai sekolah. Isinya, Sekte Iblis Abadi dibantai, para pencuri melarikan diri, dan keluarga Li di Yunling menderita kerugian besar. Butuh waktu untuk memulihkan diri. Untuk memastikan keadilan dan kejujuran perjamuan Siyiwe, Sekte Siyiwe memutuskan untuk menangguhkan kompetisi selama 1 bulan, dan setelah 1 bulan, kompetisi dilanjutkan. Selama bulan ini, Sekte Siyiwe membuka Yuezu untuk keluarga dan seniman bela diri yang datang ke perjamuan Siyiwe. Nak, kamu bisa masuk dan keluar dari Yuezu. Pemberitahuan ini juga dipasang di sekitar kota bintang, dan berita itu menyebar luas. Dalam waktu setengah hari yang singkat, itu menyebar ke semua orang di negara bagian 1000 bulan jahat. Banyak anggota klan dan penonton seni bela diri tiba di arena pada pagi hari untuk menonton kompetisi seni bela diri hari ini. Namun, mereka menerima berita seperti itu dan harus kembali. Di rumah iblis abadi. Awalnya, Liu Fuyun dan Lin Bai pergi ke lapangan kompetisi hari ini. Jika kompetisi berlanjut, Liu Fuyun akan mengakui kekalahan di Feng Shui Villa atas nama klan Iblis Abadi. Meskipun tidak terhormat untuk mengakui kekalahan, tidak ada pilihan yang lebih baik bagi Iblis Abadi sekarang. Di antara para pejuang di ranah Tao dan Dewa, kecuali Jiang Xuansu dan Lin Bai, semuanya terluka parah dan tidak dapat bertarung lagi. Butuh setidaknya setengah bulan hingga 1 bulan untuk menyembuhkan lukanya, dan butuh banyak obat mujarab untuk pulih. Saya tidak pernah berpikir Sekte Bulan Jahat mempertimbangkan Zhou Dao dan menangguhkan kompetisi seni bela diri secara langsung. Tetapi Sekte Iblis Abadi tidak tahu bahwa alasan mengapa Sekte Bulan Jahat menangguhkan kompetisi seni bela diri adalah karena sebagian besar dari mereka bersedia berkonsentrasi untuk berurusan dengan keluarga Li di Yunling. Pada siang hari, para pengikut Sekte Bulan Jahat datang ke gerbang Sekte Iblis Abadi dan mengundang Gong Jian, Meng Qi, Jiang Xuansu, dan King Luo untuk pergi ke Gunung Dewa Bulan untuk membantu leluhur tua Fei Lingzi menyelidiki identitas Li Baiyue. Setelah Li Baiyu menyerang kediaman itu, Liu Fuyun tidak berani meninggalkan kediaman itu dengan mudah lagi. Dia hanya menunggu untuk tinggal di dalam untuk mengawasi kembalinya Li Baiyue. Di Gunung Dewa Bulan, 2 murid utama menoleh ke Lin Bai dan Gong Jian dan berkata, kakak perempuan Jiang Xuansu, kakak laki-laki Meng Qi dan kakak laki-laki Gong Jian, ikutlah denganku dan pergi ke aula penegakan hukum untuk bertemu dengan leluhur tua Fei Lingzi dan menjelaskan situasi hari itu. Kakak laki-laki King Luo, silakan ikuti aku. Murid lain berkata kepada Lin Bai. Segera, 4 iblis abadi, di Gunung Dewa Bulan, dibagi menjadi 2 tim, pergi ke arah yang berbeda. Bab 4702 Aku tidak kalah. Lin Bai dan Jiang Xuansu terpisah satu sama lain, tetapi murid pemandu itu tidak menjelaskan kemana harus membawa Lin Bai. Tidak lama kemudian, di bawah bimbingan murid pemandu ini, Lin Bai tiba di hutan pegunungan yang hijau, dan ada gunung yang menjulang tinggi di kejauhan. Lin Bai kemudian jatuh di tebing di sebelah timur puncak dan menatap ke atas ke pegunungan dan sungai yang indah di kejauhan. Kakak seperguruan King Luo, tolong tunggu di sini sebentar. Setelah itu, murid pemandu itu akan berbalik dan pergi. Lin Bai tidak banyak bertanya, dengan sabar menunggu tuan rumah di tebing. Di waktu luangnya, Lin Bai melihat bidak catur batu di tebing, yang terbagi menjadi hitam dan putih. Didorong oleh rasa ingin tahu, Lin Bai pergi ke meja batu dan melihat ke bawah. Meskipun pencapaian Lin Bai dalam catur tidak tinggi, dia tahu sedikit tentang piano, catur, kaligrafi, dan melukis. Melihat situasi di papan catur, bintik matahari dikejar oleh yang putih, telah diambang kepunahan, tidak ada cara untuk melarikan diri. Hanya perlu 1 putra untuk membunuh bintik matahari. Memanfaatkan waktu tunggu, pemilik tempat ini belum juga datang. Lin Bai duduk di sisi bintik matahari, mengerutkan kening dan memikirkan cara untuk menghentikan permainan. Setengah jam kemudian, Lin Bai tanpa sadar memutar jari pedangnya dan mengarahkannya ke papan catur. Tiba-tiba, kekuatan spiritual langit dan bumi menyatu dan berubah menjadi titik hitam di ujung jari Lin Bai dan jatuh ke papan catur. Suara pop terdengar. Setelah mendarat, wajah Lin Bai menunjukkan senyum puas. Hidup sampai mati benar-benar sesuai dengan identitas klan Tuntian dan warisan Kendomu. Tidak heran kamu memilih Kendo. Tidak heran kamu memiliki pencapaian seperti itu dalam Kendo. Setelah Lin Bai jatuh,
suara tua namun lembut bergema di telinga Lin Bai. Lin Bai bangkit dan melihat ke belakang. Seorang pria tua berambut putih, mengenakan jubah putih, muncul di belakang Lin Bai. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Tidak perlu dikatakan, orang ini adalah orang kuat dari Sekte Bulan Jahat yang mengundang Lin Bai, dan juga penguasa tebing di sini. Namun, Lin Bai tidak tahu banyak tentang tingkat tinggi Sekte Bulan Jahat, dan tidak tahu posisi apa yang dipegangnya di Sekte Bulan Jahat. Saya melihat lelaki tua itu tersenyum, memberi isyarat agar Lin Bai bebas, pergi ke papan catur, duduk di sisi putih, dan mengundang Lin Bai untuk duduk. Ini adalah akhir dari waktu luangku, tepat ketika kamu sudah selesai, bolehkah aku mengundangmu untuk menemaniku bermain catur ini? Lin Bai berkata, jika kamu tidak pandai bermain catur, kamu tidak bisa bersikap elegan. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, hahaha, tidak apa-apa. Hanya ada kau dan aku di gunung, dan hasilnya hanya diketahui oleh surga. Tidak ada yang tahu apakah kau menang atau kalah. Lin Bai berpikir sebentar, mengangguk dan berkata, kalau begitu, generasi muda cukup berani untuk bermain catur dengan generasi yang lebih tua. Lin Bai duduk di sisi bintik matahari dan menatap papan catur. Kau pemain catur yang berbahaya. Orang tua itu menatap papan catur, menatap yang baru saja dijatuhkan Lin Bai Gang. Setelah kau menjatuhkan catur, kau langsung mengubur sepotong bintik matahari. Kau memberikannya kepadaku secara cuma-cuma, tetapi itu memberi bintik mataharimu satu langkah vitalitas. Sayangnya, setelah satu langkah, bintik matahari telah dikalahkan untuk waktu yang lama. Dengan itu, orang tua itu mengumpulkan bidak putih dan mendarat di papan catur. Putra putih itu tenang, baru saja kembali ke vitalitas bintik matahari, dalam sekejap, dan menuju jalan buntu. Lin Bai tidak banyak berpikir, dan angin puyuh itu jatuh. Bintik-bintik matahari jatuh pada orang mati lagi, dan menyerahkan sepotong bintik matahari sebagai ganti satu langkah kehidupan. Orang tua itu terus jatuh, begitu pula Lin Bai. Namun, setiap kali Lin Bai Lozi menyerahkan beberapa bintik matahari sebagai ganti satu kesempatan hidup. Dua orang, Anda datang dan saya pergi, hidup akan menjadi tiga langkah dapat mengakhiri permainan catur, hidup di bawah selusin tangan, tetapi tetap tidak membagi hasilnya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, setiap kali Anda harus menyerahkan sepotong bintik matahari sebagai ganti kehidupan, jadi itu hanya untuk menunda waktu menang dan kalah, apakah itu berarti? Lin Bai berkata sambil tersenyum, tetapi saya tidak kalah, bukan? Orang tua itu mengangguk sambil tersenyum, meskipun saya tidak kalah, bukankah permainan catur ini lebih menyakitkan daripada kalah? Mengetahui bahwa tidak ada cara untuk hidup, saya harus mematahkan lengan saya setiap kali untuk bertahan hidup. Lin Bai berkata, saya tidak pandai bermain catur, tetapi saya tahu bahwa saya tidak dapat melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah sampai saya mencapai langkah terakhir. Baiklah, kalau begitu lanjutkan. Twister milik lelaki tua itu jatuh, dan twister milik Lin Bai pun jatuh. Lin Bai terus bermain dengan caranya sendiri, seperti seorang pemuda, tanpa peduli, hanya untuk secercah kehidupan. Setelah 5 putaran lagi, lelaki tua itu tiba-tiba mengerutkan kening dan menemukan bahwa bintik matahari yang sekarat di papan catur bersinar dengan sedikit vitalitas. Tampaknya momentum yang meningkat sedang terkumpul. Lelaki tua itu tidak menganggapnya enteng. Dia mengecilkan matanya dan dengan hati-hati memeriksa setiap gerakan bintik matahari di papan catur. Setiap kali Anda jatuh, Anda harus memikirkannya. Pak Pop, dua orang bermain catur, Anda datang dan saya pergi, sulit untuk dipisahkan. Ekspresi di wajah pucat Colin jelas tidak berwibawa seperti sebelumnya, tetapi memperlihatkan senyum santai. Di sisi lain, wajah lelaki tua itu penuh dengan keterkejutan, dan dahinya dipenuhi lapisan keringat. Tampaknya Lin Bai terkejut. Pop Lin Bai sekali lagi menjatuhkan bidak, yang merupakan bidak terakhir di papan catur. Aku masih hidup. Setelah jatuh, Lin Bai berkata kepada lelaki tua itu sambil tersenyum. Lelaki tua itu menatap papan catur dengan tidak percaya. Sunspot, yang baru saja dipojokkan oleh Bai Zi, secara bertahap menjadi catur yang hidup setelah kelahiran kembali Lin Bai selangkah demi selangkah. Akhirnya, dengan jatuhnya putra terakhir Lin Bai, ternyata hasilnya seri. Itu hanya seri. Kamu tidak menang. Lelaki tua itu tampaknya tidak dapat menahan wajahnya dan berkata dengan senyum kaku. Tapi aku juga tidak kalah. Lin Bai menjawab sambil tersenyum. Aku tidak kalah. Lelaki tua itu teringat kata-kata Lin Bai tadi, catur tidak sampai ke langkah terakhir, tidak ada yang tahu apakah akan menang atau kalah. Kemudian, lelaki tua itu tertawa, iya, kamu tidak menang, tetapi kamu tidak kalah.
Pengabaian yang berulang-ulang, patah lengan yang berulang-ulang, kematian kehidupan, akhirnya membuatmu menemukan jejak kehidupan. King Luo, jika ada yang berani mengatakan bahwa kamu tidak pandai bermain catur, itu lelucon. Lelaki tua itu tertawa dan tidak menyimpan dendam atas hasil seri dengan Lin Bai. Aku adalah sesepuh dari Sekte Bulan Jahat. Aku mengundangmu ke sini hari ini. Lelaki tua itu mengakui identitasnya. Lin Bai segera bangkit dan berkata dengan hormat, aku telah melihatmu. Aku telah bersikap kasar tadi. Mohon maafkan aku. Tetua itu melambaikan tangannya sambil tersenyum, aku telah lama berada di pegunungan. Aku tidak peduli dengan dunia. Tidak ada yang ingin bermain catur denganku untuk waktu yang lama. Meskipun permainan hari ini seri, aku tidak mau, tetapi ini adalah hasil akhirnya. Tidak seorang pun dapat mengubahnya. Lin Bai bertanya, saya tidak tahu apa yang terjadi ketika tetua datang menemui saya. Tetua itu berkata, ini tentang pembunuhan ratusan murid Sekte Iblis Abadi. Sekte Bulan Jahat punya petunjuk. Lin Bai cepat bertanya, di mana Li Bai Yue? Di keluarga Li. Tetua itu menjawab dengan tenang, setelah Sekte Iblis Abadi pergi ke keluarga Li di Yunling untuk membuat keributan besar, Sekte Bulan Jahat segera menemukan jejak Li Bai Yue. Orang ini telah dikawal secara diam-diam oleh orang tua Li untuk meninggalkan kota bintang dan kembali ke Yunling. Kata-kata tetua itu dibuat-buat untuk menipu Lin Bai. Namun, jelas bahwa kemampuan tetua untuk berbohong telah mencapai akhir. Ketika dia berbicara tentang kepanikan, dia tidak senang dan tidak melompat. Bahkan Lin Bai tidak melihat petunjuknya. Itu benar-benar rubah tua. Bab 4703 Rubah Tua. Gunung itu cerah dan iklimnya tenang dan menyenangkan. Lin Bai dan tetua sedang bermain catur di tebing. Kamu datang dan aku pergi. Ini seperti hari orang abadi. Sekte Bulan Jahat telah diam-diam mengetahui bahwa Li Bai Yue adalah anggota keluarga Li di Yunling, dan setelah kejadian itu, dia diam-diam kembali ke Yunling di bawah pengaturan keluarga Li di Yunling. Tetua itu tenang ketika dia berbohong. Wajahnya tidak merah dan jantungnya tidak berdetak. Bahkan Lin Bai tidak melihat petunjuknya. Sekte Bulan Jahat telah diam-diam berdiskusi untuk menarik Lin Bai ke Sekte Iblis Abadi, tetapi mereka tidak tahu seberapa dalam belenggu antara King Luo dan Sekte Iblis Abadi. Mereka hanya dapat melakukannya selangkah demi selangkah. Dikirim untuk menyelidiki murid-murid Lin Bai di masa lalu, dan sekarang belum kembali untuk melapor. Sekte Bulan Jahat berencana untuk karena Sekte Iblis Abadi berada di sisi yang berlawanan dari keluarga Li di Yunling, mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk menarik Sekte Iblis Abadi ke dalam air dan menjadi belalang di tali yang sama dengan Sekte Bulan Jahat. Jika Sekte Bulan Jahat ingin berurusan dengan keluarga Li di Yunling, maka Sekte Iblis Abadi akan menanganinya. Setiap kemuliaan adalah kemuliaan, dan setiap kerugian adalah kerugian. Setelah kehancuran keluarga Li di Yunling, Sekte Bulan Jahat dan Sekte Iblis Abadi juga membuat aliansi, jadi mungkin untuk menarik Lin Bai ke Sekte Bulan Jahat di masa depan. Alasan mengapa Sekte Bulan Jahat begitu merepotkan adalah karena cahaya bintang yang dingin. Ketika Leng Xingguang baru saja bangkit, Sekte Bulan Jahat tergerak untuk mencintai bakat dan ingin menarik Leng Xingguang untuk bergabung dengan Sekte Bulan Jahat. Tetapi karena Villa Pegunungan Feng Shui sangat baik kepada Leng Xingguang, tidak peduli seberapa kaya harta dan status bangsawan Sekte Bulan Jahat, Leng Xingguang menolak berulang kali, yang membuat Sekte Bulan Jahat kehilangan muka dan menjadi bahan tertawaan Bulan Jahat 1000 negara. Dengan pelajaran dari masa lalu, kali ini Sekte Bulan Jahat memiliki ingatan yang panjang. Sekte ini tidak begitu bersemangat untuk sukses. Pertama, sekte ini memahami situasi dengan jelas, dan kemudian menarik Lin Bai selangkah demi selangkah. Salah satu orang Tuntian telah terlewatkan. Sekte Bulan Jahat tidak ingin melewatkan satu pun. Oleh karena itu, tetua itu sekarang mengatur kebohongan untuk membuat Lin Bai percaya bahwa Li Bai Yue adalah murid keluarga Li di Yunling. Di bawah keterampilan akting tetua agung yang luar biasa, Lin Bai benar-benar mempercayainya. Dalam hal ini, bagaimana Sekte Bulan Jahat berencana untuk menangani ini? Sekte Bulan Jahat berjanji kepada saya bahwa Sekte Iblis Abadi akan memberi kita pertanggungjawaban dalam waktu 1 bulan. Karena Sekte Bulan Jahat telah mengetahui asal-usul Li Bai Yue, Lin Bai sangat ingin tahu tentang tindakan Sekte Bulan Jahat selanjutnya. Apakah kamu takut keluarga Li di Yunling melindungi mereka? Atau apakah kamu ingin memberikan keadilan kepada Iblis Abadi? Tetua itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, King Luo Xiaoyou, kamu sudah lama berada di Sekte Bulan Jahat. Kamu telah mendengar banyak rumor di dalam dan luar kota bintang akhir-akhir ini. Apakah kamu memiliki pemahaman yang mendalam tentang klan dan keluarga dari 1000 negara bagian Bulan Jahat?
Jika keluarga Li di Yunling adalah keluarga Li di Yunling ribuan tahun yang lalu, Sekte Bulan Jahat dapat menghancurkan keluarga Li di Yunling tanpa usaha. Tetapi sekarang, setelah ribuan tahun berkembang, keluarga Li di Yunling telah menjadi sekte penguasa di tanah Xiyue Qianzu, yang merupakan yang kedua setelah sekte Xiyue. Ada banyak ahli di sekte tersebut, dan informasi orang dalam sangat menakjubkan. Jika sekte Xiyue bertanggung jawab dengan gegabah, saya khawatir itu akan membangkitkan ketidakpuasan keluarga Li di Yunling, sehingga sekte Xiyue dan keluarga Li di Yunling dapat saling bertemu. Lin Bai langsung mengerutkan kening dan bertanya dengan nada bingung, dengarkan pepatah lama, kau ingin menjadi pembawa damai. Mari kita buat perdamaian antara klan iblis abadi dan keluarga Li di Yunling. Itulah yang kumaksud. Tetua itu sangat gembira sambil tersenyum, King Luo Xiaoyou benar-benar sangat cerdas. Kau bisa melewatinya dalam satu titik. Memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Li di Yunling memang merugikan tetapi tidak bermanfaat bagi klan iblis abadi. Apa yang disebut teman harus didamaikan, dan roh-roh jahat bersedia maju untuk mendamaikannya, sehingga kau dapat meletakkan dua keluhan dan dendam pada aliansi. Tidak mungkin. Tanpa menunggu tetua itu selesai, wajah Lin Bai langsung hancur dan bangkit dalam kemarahan. Selama Li Baiyue tidak mati pada hari pertama, sama sekali tidak mungkin untuk memperbarui aliansi dengan keluarga Li di Yunling. Meskipun aku lemah, aku masih punya tulang punggung. Ratusan murid yang luar biasa tewas di tangan Li Baiyu. Klan iblis abadi tidak dapat menyangkal perseteruan berdarah ini. Bahkan jika itu akan memprovokasi keluarga Li di Yunling, aku akan memiliki roh jahat dari klan iblis abadi ini. Tetua itu dengan sungguh-sungguh menasihati, sepanjang sejarah masa lalu dan masa kini, tidak ada hasil yang baik dalam roh. Harap pikirkan dua kali. Sikap Lin Bai tegas, jika iblis abadi menelan amarahnya, seperti apa penampilannya. Berdasarkan Xiyue Qianzu, bagaimana dia akan menjelaskan kepada para leluhur ketika dia kembali ke klan? Wajah macam apa yang kamu miliki untuk kembali menemui para murid sekte? Bayar hutang, bayar darah. Sang tetua mengangguk puas, wah, pantas saja menjadi anggota klan Tuntian. Benar-benar berdarah. Saya sangat mengaguminya ketika saya tahu saya tidak bisa melakukannya. Tetua itu bangkit, melemparkan tinjunya ke Lin Bai, dan segera berkata, keluarga Li di Yunling telah mengakui bahwa mereka memiliki informasi orang dalam untuk menantang sekte bulan jahat, dan mereka menjadi semakin sombong. Mereka telah menjadi penyakit hati sekte bulan jahat. Jika sekte iblis abadi bersedia membantu dan menghancurkan keluarga Li di Yunling, sekte bulan jahat kita akan membiarkan murid-murid sekte iblis abadi menikam Li Baiyue. Lin Bai mengerutkan kening dan menatap tetua itu dengan ragu. Bagaimana sikap orang ini bisa berubah begitu cepat? Baru saja, saya mencoba yang terbaik untuk membujuk sekte iblis abadi bahwa, lebih baik menyelesaikan musuh daripada menyelesaikan simpul. Bagaimana mungkin keluarga Li di Yunling dihancurkan dalam sekejap mata? Lin Bai memikirkannya dengan hati-hati dan segera berkata, baru saja apakah kamu mengujiku? Tetua itu memutar janggutnya dan berkata sambil tersenyum, ini bukan ujian. Jika klan iblis abadi tidak memiliki keberanian untuk menantang keluarga Li di Yunling, itu adalah hal yang baik untuk menelannya. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan memahami bahwa kata-kata tetua itu benar. Jika sekte iblis abadi takut dengan informasi dan kekuatan internal keluarga Li, dan tidak mau peduli dengan hidup dan mati banyak murid, itu tidak akan memprovokasi keluarga Li di Yunling. Dengarkan aku, sepertinya sekte bulan jahat telah merencanakan untuk menyerang keluarga Li di Yunling. 7 hari kemudian, akan ada pertempuran berdarah antara sekte bulan jahat dan keluarga Li di Yunling. Pemenangnya akan menjadi raja, dan yang kalah akan menghilang. Tetua besar tidak mencubit lama, alun-alun besar akan berencana untuk memberi tahu Lin Bai. Lin Bai terkejut. 7 hari kemudian, terjadi pertempuran berdarah di Yunling. Kedengarannya seperti sekte bulan jahat sudah merencanakannya. Bahkan tanpa pembantaian Li Baiyue terhadap murid-murid sekte iblis abadi, sekte bulan jahat akan melawan keluarga Li di Yunling. Sekarang hanya untuk melihat iblis abadi ingin membalas dendam dan lemah, jadi mereka bersatu dengan iblis abadi. Jadi, apa yang sekte bulan jahat butuhkan dariku? Pada titik ini, Lin Bai secara alami mengerti arti dari tetua yang memanggilnya. Sekte bulan jahat ingin sekte iblis abadi membantu. Tetua itu berkata sambil tersenyum, sudah cukup bagiku untuk menghancurkan keluarga Li di Yunling. Baru saja aku berkata kepada King Luo Xiaoyou, Li Baiyue telah dikawal secara diam-diam ke Yunling oleh orang tua Li. Jika keluarga Li di Yunling dikalahkan dalam pertempuran yang dilancarkan oleh sekte bulan jahat 7 hari kemudian, sulit untuk menjamin bahwa banyak murid yang luar biasa akan lolos. Mungkin salah satunya adalah Li Baiyue. Dalam peperangan,
Sekte Bulan Jahat tidak punya waktu untuk orang lain, dan tidak mungkin menyerahkan kemenangan perang demi menangkap Li Baiyue. Oleh karena itu, jika Sekte Iblis Abadi ingin mencari Li Baiyue untuk membalas dendam, mereka hanya dapat meminta para pengikut Sekte Iblis Abadi untuk pergi ke Yunling untuk mencari Li Baiyue. Jika keluarga Li di Yunling dikalahkan dan Li Baiyue melarikan diri dari si Yue Qianzu, saya khawatir dia tidak akan ditemukan dalam kehidupan ini. Mendengar perkataan tetua itu, mata Lin Bai mengecil, dan niat membunuh keluar dari matanya. Bab 4704, Xie Yue menghancurkan klan, Sekte Iblis membalas dendam. Tetua, ini sangat sederhana. Sekte Bulan Jahat bertanggung jawab untuk memusnahkan keluarga, tetapi bukan untuk menangkap Li Baiyue. Ketika keluarga Li di Yunling hancur, Li Baiyue mengambil kesempatan untuk melarikan diri, yang tidak ada hubungannya dengan Sekte Bulan Jahat. Jika klan Iblis Abadi tidak ingin melihat Li Baiyue melarikan diri, maka klan Iblis Abadi harus pergi ke Yunling untuk menangkap Li Baiyue. Tentu saja, jika Sekte Iblis Abadi tidak ingin bersikap tidak tahu malu terhadap keluarga Li di Yunling, tidak apa-apa, tetapi Li Baiyue telah melarikan diri. Tolong jangan salahkan Sekte Bulan Jahat karena tidak memberi Anda penjelasan. Tetua berkata dengan tenang. Ini masalah yang sangat penting. Saya tidak dapat membuat pilihan. Saya harus kembali dan berkonsultasi dengan leluhur saya. Hanya saja generasi muda bingung. Yunling sangat jauh. Bahkan jika Iblis Abadi ingin pergi ke Yunling, itu hanya 7 hari. Bagaimana dia bisa sampai ke Yunling? Saya masih ingat ketika Lin Bai melewati Yunling dan datang ke Sekte Bulan Jahat, butuh waktu paling cepat setengah bulan. Dan ke Yunling, Anda harus pergi ke Li Jiazu, dan itu butuh waktu lama. Anda tidak dapat mencapai Yunling pada hari ke-7. Saya tidak tahu apa yang dapat dilakukan Sekte Bulan Jahat untuk mengirim Sekte Iblis Abadi ke masa lalu. Tetua itu berkata sambil tersenyum, itu masalah sederhana. Di Sekte Bulan Jahat, ada Senzu, yang menempuh jarak ribuan mil setiap hari, dan Anda dapat dikirim ke Yunling dalam 3 hari. Selain itu, ada beberapa susunan transmisi yang menghubungkan Yunling, tetapi susunan transmisi ini berjarak 2 atau 3 hari dari Li Jiazu. Selama Iblis Abadi bersedia pergi, Sekte Bulan Jahat bersedia membantu mengirim Anda ke sana. Senzu, versi Lingzu yang ditingkatkan. Lingzu dibagi menjadi 4 tingkat, inferior, medium, superior, dan terbaik. Tentu saja, perahu roh yang dibuat di alam yang berbeda bergantung pada keterampilan dan bahan pemurni senjata di sini, dan kecepatannya juga berbeda. Misalnya, perahu roh terbaik di dunia kuno dapat terbang lebih dari 90.000 li sehari dengan kecepatan penuh tanpa mempertimbangkan suplemen aura, sedangkan perahu roh terbaik di dunia iblis dapat terbang lebih dari 1 juta li sehari setidaknya. Namun, kerajaan iblis sangat luas dalam hal wilayah dan sumber daya. Jaraknya ratusan juta mil. Oleh karena itu, para master senior dunia iblis telah berinovasi lagi pada tingkat perahu roh untuk menciptakan perahu roh baru. Kecepatannya sangat cepat. Bahkan jika Anda hanya mencicipi perahu roh, Anda dapat melintasi ribuan mil dalam sehari. Ini adalah Senzu. Meskipun bahan untuk memurnikan Senzu umum di dunia iblis, harga masing-masing tidak sesuai standar, dan ada persyaratan ketat untuk keterampilan para alkemis. Tidak semua alkemis dapat melakukannya. Oleh karena itu, bahkan di Sekte Bulan Jahat, hanya ada sedikit perahu Senzu, hanya 9 di antaranya yang telah terkumpul selama puluhan ribu tahun. Karena Senzu, para ahli dan ahli Sekte Siwe dapat mencapai Yunling dalam 1 atau 2 hari. Lin Bai lebih berhati-hati untuk membahas detailnya dengan tetua. Setelah tetua dengan hati-hati menyelesaikan keraguan Lin Bai pergi. Tepat pada saat ini, Jiang Xuanzu, Meng Qi, Gong Jian dan yang lainnya juga keluar dari aula penegakan hukum Sekte Bulan Jahat. Mereka bertemu lagi dan kembali ke Sekte Iblis Abadi. Kemana saja kamu, Lin Bai? Melihat Lin Bai, Jiang Xuanzu segera mencondongkan tubuh dan bertanya kemana Lin Bai pergi. Jika kamu mendapat berita, kembalilah. Beberapa orang melihat wajah Lin Bai yang berwibawa dan menebak bahwa berita yang didapat Lin Bai sangat penting. Tanpa menunda, mereka bergegas kembali ke rumah Zhongmen. Iblis Abadi, di halaman. Beberapa orang mendatangi Liu Fuyun. Lin Bai memberitahu Liu Fuyun persis apa yang dikatakan tetua Sekte Bulan Jahat. Setelah mendengar ini, wajah Liu Fuyun menjadi muram, jadi, apakah Sekte Bulan Jahat berencana untuk menyerang keluarga Li di Yunling? Lin Bai merenung sejenak, dengarkan nada bicara tetua, sepertinya orang kuat dari Sekte Bulan Jahat telah tiba di luar Yunling, dan akan menghancurkan keluarga Li di Yunling dengan satu perintah. Tetua berkata, ketika Sekte Bulan Jahat menghancurkan keluarga Li di Yunling,
mereka tidak punya waktu untuk mengalihkan perhatian mereka dari menangkap Li Baiyue, tetapi mereka khawatir jika Li Baiyue melarikan diri, mereka tidak akan dapat memberi kita penjelasan. Jadi, tetua ingin kita pergi ke Yunling juga. Sekte Bulan Jahat bertanggung jawab untuk menghancurkan gerbang, dan kita hanya perlu bertanggung jawab untuk membunuh Li Baiyue sebagai balas dendam. Tidak sulit untuk mengatakan dari kata-kata tetua bahwa dia sepenuhnya mempertimbangkan Sekte Iblis Abadi. Khawatir bahwa Li Baiyue akan melarikan diri dalam kekacauan, dia tidak dapat menjelaskannya kepada Iblis Abadi. Juga ingin memberi Iblis Abadi kesempatan, biarkan Iblis Abadi menebas musuh. Tampaknya tidak ada salahnya bagi Iblis Abadi. Namun Liu Fuyun mengerutkan kening dan merenung cukup lama, tetapi dia tidak membuat pilihan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Ini adalah kesempatan emas untuk membalas dendam. Gong Jian segera berkata, jika Sekte Wu Xieyue berurusan dengan keluarga Li di Yunling, dan keluarga Li bersikeras melindungi Li Baiyue, bahkan jika kita membuat banyak masalah di Kota Bintang, kita tidak dapat membunuh Li Baiyue untuk membalas dendam murid-murid kita. Liu Fuyun menghela nafas, kamu memiliki Sekte Bulan Jahat untuk berurusan dengan keluarga Li di Yunling. Tentu saja, aku tahu ini adalah kesempatan, tetapi aku khawatir, jika aku meninggalkan Kota Bintang, apakah keluarga Li di Yunling akan melakukan hal yang sama lagi dan datang ke pintu lagi? Lagi pula, jika aku pergi, masih ada ratusan murid di Kota Bintang. Jiang Xuansu berkata, leluhur tua itu bisa tinggal di Kota Bintang. Adik seperguruanku King Luo dan aku bisa pergi ke Yunling. Kami hanya berurusan dengan Li Baiyue, bukan keluarga Li di Yunling. Aku bergandengan tangan dengan adik seperguruan King Luo. Bahkan jika aku tidak bisa membunuh Li Baiyue, mempertahankan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Li Baiyue tidak melakukannya hari itu, dan para murid dari Sekte Iblis Abadi tidak dapat melihat apa yang sedang dilakukannya. Namun, menurut dugaan Meng Qi, Gong Jian dan yang lainnya, orang ini seharusnya tidak menembus Tai Dao Guo, dan seharusnya berada di puncak alam Dao Shen. Jika Li Baiyue sudah menjadi seorang pejuang di alam Tai Dao Guo, dia tidak akan begitu membosankan untuk menemukan kebahagiaan dari generasi klan Iblis Abadi. Bagaimanapun, pejuang Tai Dao Guo juga penting. Melangkah ke Tai bukanlah Dewa Tao. Ketika seorang pendekar menerobos dari alam Dao ke alam Tai, sulit baginya untuk melihat alam Dao dalam pikiran dan penglihatannya. Menurut dugaan Meng Qi dan Gong Jian, jika Li Baiyue sudah berada di alam Tai, dia tidak akan melakukan hal yang memalukan seperti itu dengan membantai sekelompok anak muda, dan reputasinya akan sangat buruk. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Liu Fuyun setuju, baiklah. Aku akan berada di Xingcheng. Jiang Xuansu, King Luo, Meng Qi dan Gong Jian akan pergi ke Yunling bersama-sama. Pastikan untuk membawa kepala Lin Baiyue kembali untuk memberi penghormatan kepada ratusan murid Sekte Iblis Abadi yang telah meninggal. Patuhi perintah. Lin Bai dan Jiang Xuansu memimpin. Gong Jian dan Meng Qi tampak 100 kali lebih baik. Mereka berada dalam sedikit dilema, tetapi mereka tidak dapat menemukan alasan untuk menghindar. Mereka hanya bisa berjanji. Setelah pembantaian Sekte Iblis Abadi oleh Li Baiyue, sudut dan celah antara Gong Jian dan Meng Qi telah sepenuhnya dihaluskan, dan tidak ada lagi kesombongan di Sekte Iblis Abadi hari itu. Jadi sekarang Liu Fuyun memerintahkan mereka untuk pergi ke Yunling bersama. Meng Qi dan Gong Jian merasa takut. Setelah mendapat izin dari Liu Fuyun, keempat orang Lin Bai pun bersiap. Mereka pergi ke Gunung Dewa Bulan di malam hari dan mencari sesepuh itu lagi. Alih-alih pergi ke Yunling melalui Senzu, keempat orang itu langsung pergi dari susunan teleportasi. Sebelum memasuki susunan teleportasi, sesepuh itu juga menyerahkan peta terperinci Yunling kepada Lin Bai, yang dapat membuat Lin Bai dan yang lainnya meninggalkan susunan teleportasi dan segera menemukan tanah keluarga Li di Yunling. Bab 4705 Yunling Qinzu. Langit cerah dan terang. Di sebuah gunung yang tidak diketahui, tiba-tiba datang sebuah goncangan yang jauh, jauh di dalam hutan yang dipenuhi asap dan cahaya putih yang menyilaukan. Ketika asap dan cahaya putih itu menghilang, 4 sosok pendekar muncul. Mereka adalah 4 iblis abadi yang tiba di Yunling dengan menggunakan susunan transmisi dari Sekte Bulan Jahat. Di luar susunan teleportasi, Lin Bai melihat jauh, pikirannya tersebar, dan dia merasakan segala sesuatu di dunia di sekitarnya. Dia menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia di hutan kecuali beberapa iblis dengan pencapaian yang sangat rendah, yang seperti dunia yang dihuni oleh iblis. Dalam waktu singkat, Lin Bai mengeluarkan peta yang diberikan kepadanya oleh tetua sebelum dia pergi. Setelah mengidentifikasi lokasi dengan hati-hati, keempatnya terbang ke timur. Ini adalah Qinzu di Yunling. Jika seseorang melihat Yunling dari atas 9 awan,
dia akan menemukan bahwa ada pegunungan besar di seberang batas 9 negara bagian, yang disebut Yunling. Sisi timur pegunungan Yunling dimulai dari Kaisu, dan membentang melewati 9 batas negara bagian, seperti Chuso, Xiangsu, dan Qinsu. Pegunungan ini membentang puluhan juta mil dari utara ke selatan. Pegunungan ini megah dan lebat, serta memiliki sumber daya alam dan harta karun tanah yang tak terhitung jumlahnya. Sejak zaman dahulu, pegunungan Yunling telah melahirkan banyak prajurit dan keluarga di 27 negara bagian Yunling. Keluarga yang paling kuat adalah keluarga Li di Yunling. Situs Li Jiazu di Yunling terletak di Yunling Qinsu, dan wilayah tengah pegunungan Yunling. Setelah puluhan ribu tahun upaya keras keluarga Li di Yunling, keluarga Li, yang sebelumnya hanya diberi tanah di Qinsu, kini telah menjadi salah satu keluarga terbesar di Siyiwe Qiansu. Di bawah kepemimpinan Lin Baidai, 5 hari kemudian, keempat iblis abadi meninggalkan pegunungan yang sepi dan muncul di depan sebuah kota. Di langit, keempatnya berhenti untuk melarikan diri dan melihat kota yang megah di depan mereka. Di gerbang berbintik-bintik di timur, ada 3 kata besar, Li Jiacheng, yang sudah tua dan penuh dengan perubahan. Ini adalah tempat di mana keluarga Li tinggal di Yunling. Keluarga Li, yang telah menduduki Qinzu selama puluhan ribu tahun, penuh dengan dupa dan orang-orang dengan upaya para murid mereka siang dan malam. Ada jutaan orang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ada 7 juta tentara di kota Lijia saat ini, hampir setengahnya adalah anggota keluarga Li, dan setengah sisanya terkait erat dengan keluarga Li. Selain tanah klan, garis keturunan dan klan cabang keluarga Li tersebar di seluruh 27 prefektur Yunling, mendirikan kota utama keluarga Li untuk mengendalikan wilayah tersebut. Sulit membayangkan bahwa kota yang begitu megah itu milik sebuah keluarga. Menurut apa yang telah kita lihat dan dengar di Qinzu akhir-akhir ini, ada jutaan anggota keluarga Li. Tidak mudah untuk menghancurkan kekuatan sebesar itu. Tidak heran bahkan sekte bulan jahat harus berpikir 2 kali. Jiang Xuansu tampak tenang dan berkata dengan suara rendah, menatap prajurit di depan Li Jiacheng. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan menyapu ke depan, ayo pergi. Mari kita bicarakan tentang kota yang maju. Setelah memasuki kota, hubungi orang-orang kuat dari sekte Sangqiyue dan ikuti pengaturan mereka. Meskipun keluarga Li di Yunling sangat besar, kehancuran mereka bukanlah sesuatu yang perlu kita pikirkan, tetapi sesuatu yang perlu dipikirkan oleh sekte bulan jahat. Kita hanya perlu menyelesaikan tugas kita. Kita harus menangkap Li Baiyue. Keempatnya jatuh ke awan dan berjalan ke kota keluarga Li. Jalan-jalannya luas dan rapi. Ada banyak rumah di kedua sisi. Anda tidak dapat melihat layar komersial marginal berkibar tertiup angin. Pejalan kaki bagaikan menenun, mobil dan kuda bagaikan naga. Para pedagang asongan bersemangat berjualan, dan ada aliran pelanggan bisnis yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, pemandangan zaman yang makmur. Menemukan penginapan di kota Li, dan keempat orang Lin Bai tinggal sebentar. Pada saat yang sama, Lin Bai mengeluarkan token untuk menghubungi orang kuat dari sekte Sangqiyue. Ketika dia mulai dari sekte bulan jahat, sesepuh menyiapkan peta dan token untuk keempat orang dari sekte iblis abadi. Dia memberitahu Lin Bai dan yang lainnya untuk pergi ke Li Jiacheng segera setelah mereka tiba di Yunling. Dia menghubungi praktisi seni bela diri dari sekte bulan jahat dan mendengarkan pengaturan sekte bulan jahat. Li Jiacheng sangat besar sehingga ada jutaan anggota keluarga Li. Jika Anda ingin menemukan seorang murid bernama Li Baiyue dari jutaan orang, Anda tidak diragukan lagi mencari jarum dalam tumpukan jerami. Anda membutuhkan bantuan sekte bulan jahat untuk menemukan jejak Li Baiyue. Di penginapan, setelah sedikit renovasi, keempatnya berkumpul di kamar Lin Bai dan menyaksikan masa-masa kejayaan Li Jiacheng melalui jendela. Dong, ada ketukan di pintu. Lin Bai pergi ke pintu, membuka susunan, dan melihat seorang pria muda berdiri di luar pintu, menatap mata Lin Bai sambil tersenyum. Murid sekte Siyiwe, Gu Jin. Pria itu melaporkan dirinya sendiri dan mengeluarkan token identitas sekte bulan jahat. Setelah Lin Bai memastikan bahwa dia adalah prajurit yang baru saja dihubunginya, dia membiarkannya masuk. Meskipun usianya tampaknya baru 27 atau 78 tahun, dia tetaplah seorang pendekar yang telah berlatih ilmu bela diri selama lebih dari 3.000 tahun. Dia hanya memiliki keterampilan berdiri di hadapan orang lain, yang tidak jauh berbeda dengan seorang pemuda. Di awal dinasti Jin kuno, dia memberi hormat kepada Jiang Xuansu, Meng Qi, Gong Jian dan yang lainnya, dan segera berkata, tetua telah memberitahu kami tentang niat kalian, dan kami selalu memperhatikan jejak Li Baiyue. Jika kami mengetahuinya, kami akan segera memberi tahu kalian. Dalam beberapa hari ke depan, kalian dapat menikmati pemandangan di kota Lijia seperti pendekar biasa.
Ketika waktunya tepat, aku akan mengatur rencana kalian. Lin Bai mengangguk dan bertanya, tetua mengatakan Li Baiyue telah dikawal diam-diam kembali ke rumah Li. Apakah kamu tidak mendengar berita itu? Kujin berkata sambil tersenyum pahit, kamu tidak tahu bahwa Li Jiacheng adalah tempat kelahiran Li Jiacheng. Ada lebih dari 1 juta orang keluarga Li yang tinggal di Li Jiacheng. Bahkan jika Li Baiyue telah kembali ke Li Jiacheng, tidak mudah untuk menemukannya di Li Jiacheng. Lin Bai mengerutkan kening, Li Baiyue membawa 6 prajurit ke rumah klan Iblis Abadi. 7 dari mereka dapat mengalahkan begitu banyak prajurit dari klan Iblis Abadi. Jelas, mereka tidak lemah. Li Baiyue pasti memiliki posisi dan bakat yang bagus di keluarga Li di Yunling. Orang-orang berbakat seperti itu seharusnya sangat mempesona di keluarga Li. Seharusnya mudah ditemukan. Gujin mengangguk sambil tersenyum, adik seperguruan King Luo benar, tetapi adik seperguruan King Luo tidak tahu. Setiap keluarga dan klan memiliki bakat dan orang kuat yang dibudidayakan secara diam-diam. Mereka biasanya tidak dikenal. Jelas bahwa Li Baiyue adalah seorang jenius yang termasuk dalam budidaya rahasia keluarga Li. Jika bukan karena Lin Baiyue membuat masalah di kota bintang kali ini, Sekte Bulan Jahat tidak akan tahu bahwa keluarga Li memiliki seorang jenius seperti itu. Meskipun Lin Bai merasa ada yang tidak masuk akal, dia benar-benar tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Namun, Lin Bai harus mematuhi pengaturan Sekte Bulan Jahat. Saya tidak tahu kapan Sekte Bulan Jahat akan dimulai. Ketika dia meninggalkan Sekte Bulan Jahat, sesepuh berkata bahwa dia akan bertarung dengan keluarga Li di Yunling dalam waktu 7 hari. Tetapi Lin Bai sangat penasaran. Bagaimana Sekte Bulan Jahat dapat menghancurkan keluarga sebesar itu?